Pada video kali ini kita akan membahas tentang clustering. Clustering itu artinya dia tidak membutuhkan pengetahuan dasar dari data sebelumnya atau pelatihan tidak tersupervisi. Pada proses unsupervised learning itu hanya bergantung pada data itu sendiri. Itu ya. Baik. Ini outline hari ini ya. Kamins itu sudah pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya, yang ambil incer. Bagi yang belum, berarti nanti saya akan coba review cepat saja tentang Kamins, karena ini adalah algoritma yang paling umum dalam unsupervised learning ya. Baik, ini dasarnya apa itu supervised dan unsupervised, mungkin akan saya skip. Nah, di sini clustering sendiri itu adalah suatu proses untuk istilahnya di sini adalah mengelompokkan suatu set objek ya ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kedekatan datanya atau data yang mirip gitu ya. Nah, data dari klaster yang berbeda itu harus jaraknya itu harus besar atau di sini harus dissimilar. Nah, kemudian untuk analisis klaster sendiri itu adalah suatu proses di mana dia menemukan kesamaan antar data berdasarkan karakteristik dari data itu sendiri. Nah, kemudian dia akan dikelompokkan ke dalam klaster-klaster atau ke dalam kelompok-kelompok. Nah, di sini contoh, ini adalah contohnya pengelompokan atau proses clustering dari data. Jadi pada proses clustering ini dia tidak membutuhkan predefined classes. Nah, ini jadi tidak ada istilahnya di sana target ya, target kelasnya itu nggak ada. Dia benar-benar hanya bergantung pada data dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian ini bisa kita lihat di sini. Ini ada kumpulan dari data. Dari data ini kita bisa memunculkan analisis. Satu, yang pertama, berapa klaster yang bisa kita kelompokkan dari data ini, terus seberapa baik klaster tersebut, dan bagaimana mendefinisikan proses pengelompokannya. Nah, pendekatan proses pengelompokan atau clustering ini ada partitioning approach, berarti pendekatan pembagian. Berarti di sini dia membentuk beberapa bagian kelompok gitu ya. Kemudian mengevaluasinya dengan beberapa kriteria. Nah, di sini contohnya dengan sum of square error. Nah, contohnya ada Kamins, Kamedoid, dan Clarence. Nah, tapi nanti yang akan kita bahas itu hanya Kaminsnya. Kemudian hierarchical approach, di sini dia membentuk dekomposisi hierarki dari suatu set data menggunakan beberapa kriteria. Gitu ya. Kemudian contohnya di sini nanti kita akan bahas dua ini, yaitu hierarki dan Kamins berdasarkan partitioning tadi. Kemudian ada juga yang berdasarkan pada pendekatan density base. Nah, itu ada DB-scan, optik, sama Denclue. Nah, ini berdasarkan konektivitas dan fungsi densitas. Kemudian yang terakhir adalah model base, itu adalah model dan hipotesis, suatu model yang diperoleh dari hipotesis setiap cluster, di mana dia menemukan proses pencocokan yang terbaiknya itu dari berdasarkan model. Nah, contohnya di sini ada IM sama ada SOM. Nah, nanti kita akan bahas yang SOM ini, hierarchical sama partitioning.
K-means. Nah, basic step dari proses clustering yaitu yang pertama melakukan feature selection, atau di sini masuk ke pre-processing ya. Tentunya feature selection itu diperoleh setelah kita melakukan feature extraction ya. Nah, dari ribuan fitur ya, tadi kita seleksi mana yang paling representatif dari problem yang akan kita angkat tadi ya. Kemudian dia meminimalkan redundancy. Kemudian pada proses feature selection sendiri itu juga membutuhkan adanya normalisasi atau standarisasi. Kemudian yang kedua, kita butuh suatu ukuran yang mengukur kesamaan antar vektor. Nah, nanti ada distance similarity. Kemudian ada clustering kriteria, ada clustering algorithm. Kemudian bagaimana cara memvalidasi hasilnya. Selanjutnya menginterpretasikan hasil dengan aplikasi yang akan kita bangun. Nah, ini beberapa distance measure yang bisa kita gunakan. Misal kita punya set of feature X dan Y. Nah, kita bisa pakai Manhattan distance, yaitu dia mengurangi nilai feature vektornya secara absolut, berarti nanti hasilnya selalu positif. Kemudian ada distance, Euclidean distance, yaitu dari akar, hasil akar dari pengurangan dua buah vektor dikuadratkan. Jadi penjumlahannya ya, di sini ada sigma X I min Y I kuadrat. Ada cosine similarity, di sini dia dicari dari 1 min sim X, Y, di mana sim X, Y di sini adalah sigma XI dot YI dibagi akar sigma XI kuadrat dikali sigma YI kuadrat. Nah, kita masuk ke hierarchical. Nah, ini contoh introduction dulu ya untuk hierarchical-nya. Nah, objek itu dikatakan related terhadap objek lainnya pada saat pendekatannya di sini data vektor itu kita buat seperti pohon gitu ya. Jadi dia punya cabang gitu ya. Setiap cabang punya anak cabang. Nah, di sini berdasarkan similarity juga. Jadi kedekatan antar datanya yaitu XI dan XJ. Kalau misalnya dia dekat, maka dia berada di satu pohon atau cabang pohon yang sama. Nah, kemudian kalau partitional itu centroid base, jadi setiap datanya tadi dibuat kelompok menggunakan inisialisasi centroid dulu di awal, kemudian dia dihitung similarity atau kedekatan dengan si centroid tadi, itu ya untuk K-means-nya. Contohnya K-means di sini yang partitioning. Nah, oke, kalau di sini ini tipe clustering. Jika grouping berdasarkan grouping kriterianya ada monothetic itu using some common attribute, kemudian polythetic itu using similarity or distance measure, kemudian overlap kriteria itu dia hard clustering dan soft clustering. Nah, oke, nanti kita akan bahas ini algoritma K-means. Ini hanya review sebentar. Jadi kita harus menetapkan nilai K terlebih dahulu. Artinya K itu adalah K jumlah kelompoknya. Kemudian kita inisialisasi secara random misalnya untuk dijadikan sebagai centroidnya.
Kemudian assign each object to the cluster of the nearest set point measure with the specific distance metric. Ya tadi ya bisa pakai Manhattan, bisa pakai Euclidean atau bisa pakai cosine. Nah, kemudian kita hitung centroid baru dari hasil pengelompokan tadi. Nah, setelah kita dapat klaster baru dengan centroid yang baru tadi ya, terus kita ulangi lagi pengukuran distance-nya. Jadi kalau di sini ini datanya seperti ini ya. Nah, kita tetapkan satu K-nya sama dengan 3, maka di sini kita tetapkan 3 inisialisasi centroid. Nah, setiap centroid ini itu kita ukur kedekatannya. Kemudian kita cari yang paling minimum dengan paling dekat dengan centroid tersebut untuk iterasi pertama ya, maka dia masuk nanti kan ada 3 jarak ya, K1, K2, K3. Nah, nanti dia punya jarak 3 jarak ini mana yang paling minimum. Kalau misal paling minimum aja adalah K2, maka nanti data tersebut akan dikelompokkan menjadi klaster K2 untuk data pertama misalnya ya itu. Dan seterusnya sampai data yang terakhir gitu. Nah, setelah mengelompok masing-masing punya K1, K2, K3, iterasi pertama selesai, dia masuk ke iterasi kedua yaitu mencari centroid baru berarti dari hasil pengelompokan yang pertama tadi yaitu dengan inisialisasi centroid secara random tadi. Nah, ini kita cari centroid baru. Caranya apa? Dengan mencari nilai min-nya. Misalnya dengan mencari nilai min. Atau rata-rata dari masing-masing kan K1 punya satu kelompok, K2 punya kelompok, K3 juga punya kelompok. Nah, ini dicari nilai min-nya. Kemudian data yang ada tadi dicari similarity-nya menggunakan distance metric lagi. Namun di sini centroid-nya itu adalah nilai min-nya. Min saat ini. Nah, ilustrasinya seperti itu. Ini contohnya. Each object assigned to similar centroid randomly. Kemudian cluster center updation depending on renew cluster min. Jadi dia bergantung pada nilai min-nya ya. Kemudian dicari lagi ya jaraknya. Berarti nanti ada yang berubah, mungkin data ini masuk ke kelompok biru, nantinya dia bisa jadi masuk ke kelompok yang merah. Nah, setelah itu dia update cluster lagi. Nah, dapat cluster baru di sini, dia ulangi lagi tahap yang kedua ini. Nah, ini contohnya, misal di sini kita punya 4 obat ya, di sini ada bukan 4 obat, sorry. Di sini ada 2 fitur, ya, ada pH index sama W. Di sini nilainya, kemudian kita plot di sini, ini adalah A, B, C, D. Kemudian kita kelompokkan, misalnya K-nya sama dengan 2 ya. Nah, kita gunakan initial point dulu, inisiasi awal. Nah, misalnya ini datanya 1, 2, 4, 5. Kemudian 1, Y-nya di sini 1, 1, 3, 4. Nah, ini distance-nya. Kemudian C1 adalah grup 1, C2 di sini 2,1 ya di sini contohnya. Ini adalah grup 2. Kemudian di sini kita hitung nilai distance-nya, yaitu 5 dikurangi 1 kuadrat plus 4 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 5.
Kemudian 5 dikurangi 2 kuadrat plus untuk C2 ya ini 4 min 1 kuadrat hasilnya adalah 4,24. Nah, ini dilakukan untuk tiap objek terhadap klasternya. Nah, setelah kita dapatkan mana yang paling dekat ya dengan sentroidnya, di sini kita menghitung sentroid baru dari pembagian klaster yang sekarang. Nah, misal di sini C1 sama dengan 1,1, maka di sini kita kelompokkan 2 ditambah 4, kemudian 2 ya, di sini 2 ditambah 4, ditambah 5, ya kan, yang klaster untuk C2-nya ya di sini, dibagi 3,1 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 3. Hasilnya adalah 11/3, 8/3. Nah, di sini kita memperbarui membership berdasarkan new centroid tadi, yaitu C1-nya grup pertama adalah 1,1, untuk C2-nya 11/3, 8/3 di sini untuk data point ini. Nah, di sini kita peroleh nilai distance-nya. Ini nilai distance-nya. Selanjutnya, kita ulangi langkah yang pertama sampai tidak ada data yang berpindah. Itu namanya sudah konvergen. Nah, ini diperoleh C1 itu adalah 1 plus 2. Ya, 1, kemudian plus 2/2 yaitu 1,5,1. C2-nya di sini ada 4 plus 5/2 dan 4-nya adalah 3 sama 4 di sini per 2. Jadi hasilnya adalah 4,5 dan 3,5. Nah, ulangi 2 step yang awal tadi sampai konvergen lagi. Nah, setelah dihitung, kita hitung lagi nilai distance-nya untuk new centroid tadi. Ini ya, ini new centroid-nya. Nah, ini adalah nilai distance-nya, hasil pengurangan dari data ini. Nah, stop untuk melakukan proses pengklasteran sampai tidak ada lagi data yang berpindah. Nah, objective function dari K-means itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai C, sigma K UK di sini anggota klaster C ke I. Ini di sini berarti adalah absolut dari UK min CI dikuadratkan, absolut, berarti nilainya selalu positif. Nah, itu tadi algoritmanya. Nah, K-means itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya di sini dia efisien, di mana N objek dengan K cluster itu kita bisa memperkirakan berapa iterasinya. Nah, tentunya di sini semakin banyak data, waktu yang dibutuhkan pasti juga makin besar. Nah, dia jarang berhenti pada lokal optimal. Kelemahannya di sini dia bisa diterapkan jika nilai means-nya itu bisa didefinisikan. Tapi pada categorical data itu berarti dia akan lebih sulit ya. Nah, di sini yang kedua kita harus mendefinisikan nilai K dulu sebagai jumlah klasternya. Nah, di mana penentuan nilai K ini kadang bisa saja tepat, kadang bisa jadi dia itu kurang tepat gitu ya. Untuk mendefinisikan klaster dari data yang kita punya. Nah, kemudian dia lemah pada outlier dan data gangguan data ya di sini ya.
Kemudian variasi K-means itu adalah di sini tergantung pada pemilihan nilai K, kemudian distance atau similarity measure-nya yang digunakan, kemudian strategi untuk mengkalkulasi nilai ke klasternya. Nah, misal di sini kita punya data lagi, O 1 sampai 8, nilai K-nya itu kita set sama dengan 2, kemudian kita set centroid random, ini ilustrasinya ya. Kemudian kita temukan nilai centroid yang terdekat. Nah, ini mengukur jaraknya, ini hanya ilustrasi ya. Kemudian mengupdate klasternya. Jadi tadi nilai klasternya berpindah, nilai centroidnya berpindah ya di sini. Nah, lagi sekarang kita mengukur nilai distance-nya untuk masing-masing centroid terhadap masing-masing centroid. Kemudian kita mengkalkulasi nilai min atau rata-rata untuk mengupdate klasternya. Kemudian dia berpindah lagi di sini nilai centroidnya. Nah, iterasi yang ketiga, kemudian kita mencari new centroid lagi untuk setiap data point O, kemudian dia mencari nilai terdekat, centroid C terdekat, kemudian mengkalkulasi nilai min data dari tiap klasternya di sini. Kemudian setelah mengkalkulasi nilai min data untuk setiap klasternya, nah klaster tidak terupdate atau tidak berpindah, maka iterasi stop. Nah, ini iterasi yang pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Nah, dengan pemberian nilai K yang berbeda, berarti nanti nilai jumlah klasternya itu pasti berbeda. Inisialisasinya secara random ataupun kita menetapkan suatu nilai tertentu itu juga membuat hasil pengklasterannya itu juga nanti jadi berbeda. Itu ya. Jadi tidak ada hasil pengklasteran yang pasti. Maksudnya yang pasti di sini sampai kondisinya itu konvergen. Berarti konvergen itu tidak ada data lagi yang berpindah. Nah, ketika nanti distance measure-nya itu berbeda, mungkin anggota tiap klasternya itu nanti juga akan berbeda gitu ya. Nah, itu tapi nanti bisa diukur apakah klasteran ini sudah bagus atau belum. Itu. Nah, caranya sebentar, ini ilustrasinya dulu. Oke, titik yang berdekatan itu mungkin tidak menjadi data yang berada di klaster yang sama. Gitu. Nah, kemudian di sini ini ada klaster 1, klaster 2. Nah, jika ada data baru, dia masuk ke klaster mana? Nah, kalau misalnya dia posisinya ada di sini, berarti dia di sini kan outlier tadi. Ini ilustrasi dari kelemahan K-means. Dia tidak bisa mengatasi adanya outlier data gitu ya. Nah, idealnya memang seperti ini, outliernya dia abaikan. Tapi karena distance measure, maka dia terdekatnya dengan kelompok klaster pertama daripada yang kedua jaraknya.
Nah, apakah centroid ini cukup bagus? Apakah akurat? Kalau datanya seperti ini, di mana centroid itu harus diletakkan gitu ya. Oke, ini beberapa tambahan dari kekurangan Cummins. Dia sensitif ke initial assign of centroid. Noise tadi ya sudah kita bahas, kemudian tidak cocok untuk discovering cluster non-convex shape, kemudian non-deterministic, tidak konsisten ya berarti di sini. Kemudian butuh untuk didefinisikan pengukurannya untuk mengevaluasi performance-nya. Nah, cluster quality di sini ada sum square error, ini ada aggregate intra-cluster distance. Nah, ini untuk mengukur apakah proses clusteringnya itu, ini tambahannya ya, itu sudah baik atau belum, itu berdasarkan nilai SSE ini, yaitu dari sigma 1 sampai K, sigma XI CJ centroid dikurangi nilai datanya atau XI di sini dikuadratkan. Nah, kita juga bisa pakai siluet koefisien di mana di sini didefinisikan sebagai SI sama dengan BI, yaitu BI adalah nilai average distance terkecil dari I terhadap seluruh data point yang ada di dalam cluster, kemudian dikurangi nilai average distance I untuk seluruh data pada cluster yang sama. Same cluster. Ini pada ada cluster. Nah, kemudian di sini ada Davis-Bouldin Index, bisa dan index, dan mutual information. Kemudian ada purity, F-measure, bisa juga pakai Jaccard Index. Nah, jika ada outlier di sana, berarti kita harus mencari dulu data points yang dianggap sebagai noise tersebut, kemudian kita bisa ambil random sampling. Nah, untuk permasalahan inisialisasi data point awalnya, itu kita bisa mencoba multiple starting point, kemudian kita memilih cluster, hasil cluster dengan nilai SSE yang terkecil. Nah, untuk jumlah klasternya itu bisa dicari dengan Hopkins statistik, elbow method, atau cross validation. Nah, cross validation ini yang paling umum dilakukan ya, yaitu kita coba dengan nilai beberapa nilai K di sana ya, kemudian mencari nilai K yang terbaik gitu ya, membagi datanya menjadi beberapa kelompok. Kemudian siluet analisis juga bisa digunakan untuk mencari nilai jumlah klasternya. Nah, ini Hopkins statistik untuk mengukur derajat dari klaster berdasarkan data yang ada. Dia membandingkan data versus random data. Kemudian mencari average-nya. Nah, random data should not have cluster, berarti dia tidak punya kelas atau klasternya ya di sini. Oke. Kemudian algoritmanya di sini data to be cluster. Kemudian randomly sample N, data dari nilai D ke P
1 PN, kemudian mengenerate random uniform data random D, yaitu Q1 sampai Qn. Kemudian di sini untuk tiap nilai PI, ED, anggota D di sini, kita cari nilai tetangga yang paling dekat di sini ya. Di mana VJE anggota dari D di sini. Kemudian hitung distance-nya between PI dan VJ. Nah, kita bisa pakai minimum distance Euclidean. Kemudian untuk setiap nilai QE terhadap random D di sini, kita mencari nilai nearest neighbor VJ, kemudian menghitung distance jarak antara QE dan VJ, dan mendenotasi YI, yaitu YI adalah nilai distance antara QE dan VJ di sini ya. Nah, ini minimum dari distance QE VJ. Kemudian kita menghitung Hopkins statistik H, di mana dia dihitung dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI per sigma I 1 sampai N XI plus sigma YI dari 1 sampai N. Nah, yang kedua di sini kita bisa menggunakan elbow method. Di sini menggunakan SSE, yaitu sum square error, di mana semakin banyak klasternya, maka nilai SSE-nya itu semakin besar. Nilai SSE-nya itu semakin kecil. Nah, kita akan memilih minimum number of cluster ketika SSE-nya itu leave out. Nah, di sini kita bisa menggunakan cross validation dan average SSE untuk tiap fault-nya. Nah, yang ketiga itu kita bisa pakai silhouette analysis. Di sini ya. Nah, ini mengukur seberapa dekat setiap poin dalam satu klaster ke titik ketetanggaan, klaster ketetanggaannya, kemudian menghitung seberapa mirip objek ke klaster dirinya sendiri atau cohesion dibandingkan dengan spiration-nya atau kelompok klaster yang lain gitu ya. Ini adalah plot dari silhouette coefficient ya. Nilainya, ini cluster labelnya. Ini adalah visualisasi untuk cluster data yang telah terklasifikasi untuk K sama dengan 3. Kemudian ini adalah visualisasi dari hasil pengklasteran dengan K sama dengan 4. Dan ini adalah distribusi nilai K-nya ya untuk K sama dengan 4 pada masing-masing K sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Ini nilai silhouette coefficient-nya. Ini distribusinya cukup bagus ya di sini untuk K sama dengan 4. Oke, itu tentang K-means. Nah, sekarang kita masuk ke hierarki clustering. Nah, pada hierarki clustering ini, dia data-data tadi itu kita bentuk seperti layaknya pohon yang bercabang gitu ya. Nah, ini dimulai dengan seluruh data itu menjadi satu klaster dulu. Kemudian kita ulangi untuk seluruh non-singleton cluster, yaitu dengan cara membagi cluster ke dalam 2 bagian. Misal menggunakan K-means gitu ya.
Tapi ini jarang digunakan untuk model top down. Nah, yang biasa digunakan itu adalah agglomerative hierarchical clustering atau sifatnya bottom up. Oke, ini ya. Pertama kita anggap sebagai satu klaster dulu, kemudian kita buat percabangannya. Ini yang tadi saya katakan model yang banyak digunakan adalah model bottom up, yaitu kita mulai dengan suatu objek sebagai klaster, kemudian kita ulangi repeat until remain one cluster. Kemudian pilih pasangan dari klaster yang terdekat. Nah, itu dianggap sebagai most similar. Kemudian kita kombinasikan ke dalam klaster yang lebih besar. Nah, start from an object as a cluster, repeat until remain one cluster. Ini tadi ya. Kemudian mendefinisikan similarity atau proximity measure-nya. Nah, proximity measure-nya di sini ada single link, yaitu jarak antara data point pada cluster A dan cluster B itu adalah yang paling kecil. Kemudian ada complete link itu adalah jarak antara data point cluster A dan cluster B itu yang tertinggi. Kemudian group average itu adalah rata-rata seluruh jarak untuk tiap data pada klaster A, untuk tiap terhadap setiap data di klaster B. Kemudian centroid di sini, yaitu perhitungan jarak rata-rata pada klaster A ke rata-rata di klaster B. Nah, cluster distance similarity-nya, kita lihat ini adalah perhitungan distance-nya. Dan kita temukan nilai complete link-nya menggunakan nilai maksimum. Kemudian ini jika menggunakan average. Dan ini kalau pakai centroid atau mean distance-nya. Nah, dari sini kita coba hitung SSE-nya dengan word method, yaitu SSE AB dikurangi SSE A plus SSE B di sini ya untuk klaster A dan klaster B. Nah, ini contohnya pada single link. Misal kita punya data di sini ada 6 titik ya di sini. Nah, masing-masing untuk P1 dia ada di 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan ini adalah example dari datanya. Perhitungan jarak antara titik 1 dan titik P1 dengan P1, P1 dengan P2, P1 dengan P3, kemudian P1 dengan P6. Begitu pula sebaliknya. Nah, iterasi pertama data tersebut kita menghitung distance untuk setiap klasternya, jarak antar tiap klasternya di sini. Kemudian temukan pasangan yang paling dekat, yaitu P3 dan P6. Ini ya, karena nilai distance-nya itu yang paling kecil. Kemudian combine into cluster A. Oke, kita dapat cluster A. Nah, selanjutnya, setelah itu, di sini metode single link itu artinya jarak terhadap distance to cluster A is the minimum distance from data X to all member
of cluster A. Nah, di sana ya, itu artinya dia jarak yang paling minimum dari suatu data X ke seluruh anggota di cluster A. Oke, berarti di sini A untuk 3 dan 6. Nah, selanjutnya, nah iterasi kedua itu menghitung distance from each cluster. Kemudian temukan yang paling dekat. Yang paling dekat adalah P2 dan P2 dan P5. Ini ya. Kemudian kombinasikan data tersebut sebagai klaster B. Nah, ini klaster B. Selanjutnya kita menghitung distance dari tiap klasternya. Kemudian temukan pasangan yang paling dekat gitu ya. Kemudian kita kelompokkan sebagai klaster C. Sorry. Ini adalah klaster B dan klaster A berarti ya. Klaster B dan klaster A. Nah, di sini dia sebagai klaster C. Kemudian hitung jarak untuk tiap klasternya. Nah, kita lihat di sini jaraknya 1, 3, 4. Kemudian temukan pasangan yang paling dekat, kombinasikan sebagai klaster D. Nah, ini sebagai klaster D. Oke. Nah, iterasi kelima, dia hitung distance untuk tiap klasternya, kemudian temukan pasangan yang paling dekat, yaitu antara P1 klaster D, kemudian kombinasikan menjadi klaster E. Nah, ini klaster E. Nah, kalau dibentuk dalam bentuk pohon seperti ini, bisa kita lihat sini 3 dan 6, kemudian 5 dan 2, kemudian di sini ada 4 dan 3, 6, 2 ini ya. Nih, di sini. Kemudian selanjutnya ke semua itu digabungkan dengan klaster ini, klaster C, klaster A, klaster B. Nah, pada complete link example. Nah, pada iterasi pertama di sini kita menghitung tadi ya, yang paling dekat adalah P3 dan P6. Maka di sini kita mengkombinasikan pada klaster A. Selanjutnya kita dapat ini klaster A. Nah, complete link di sini artinya adalah mengukur jarak klaster A pada maksimum distance dari data X ke seluruh member pada klaster A. Ya, jadi tadi hasilnya adalah distance-nya yang berwarna merah ini tadi. Nah, selanjutnya iterasi kedua, menghitung distance dari tiap cluster, kemudian di sini adalah menemukan pasangan yang paling dekat yaitu P2 dan P5. Kemudian mengkombinasikan ke dalam cluster B. Nah, selanjutnya iterasi ketiga, calculate distance from each cluster, find the close pair P4 dan cluster di sini P4 dan cluster A. Kemudian kombinasikan ke dalam cluster C. Nah, ini P4 sama nilai A.
ini selanjutnya kita menghitung distance pada tiap klasternya untuk iterasi keempat. Di sini P1 dengan klaster B ya, klaster B di sini. Kemudian kita kombinasikan menjadi klaster D. Nah, ini di sini kita menghitung distance from each cluster lagi, find the close pair yaitu D dan cluster C ya. Kemudian kombinasikan ke dalam satu cluster E. Nah, ini adalah kalau kita menggunakan complete link. Jadi 3 dan 6, kemudian 3, 6, dan 4. Kemudian yang B itu ada 2 dan 5. Kemudian di sini ada gabungan dari piramid tadi. Ya, 3, 6, 4 ini. Kemudian 1, 2, 5 di sini. Nah, ini jadi E. Oke, ini bentuk lain. Nah, kelebihan dan kelemahan dari pro kontra dari hierarki di sini. Kelebihannya adalah kita tidak membutuhkan natural objective function, Pak, sama seperti di Cummins. Maksudnya di Cummins kan di sana membutuhkan objective function. Nah, pada hierarki ini kita tidak membutuhkan objective function. Kemudian ada monotonicity. Nah, ketidaksamaan antar pasangan cluster yang dijadikan satu ya, di merge pada titik-titik tertentu di algoritma itu is always at least as large as the similarity of the pair of cluster merged in the previous step. Jadi bisa saja itu tidak sama. Nah, ini hanya untuk single link, complete link, dan group average. Nah, kontranya di sini adalah space complexity-nya adalah O(n) kuadrat, time complexity-nya adalah O(n) pangkat 3. Nah, cukup lama ya, ini berarti. Kemudian, selanjutnya, ini cluster shape, ada single link, ini can produce arbitrary shape cluster, joining quite different objects which have some intermediate link that connect them. Kemudian pada complete link itu memproduksi secara lebih compact, kemudian globular cluster, dan problem with cluster of different size. Kemudian group average di sini adalah compromise antar dua data tadi. Ini single link, ini complete link. Nah, ini hasil visualisasi dengan Cummins, dan Word, dan single link.